Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad nurika sari wa midadukal jari wa atma'ni fihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi aw fi riwayatin falyattaqillaha fis syatri tsani aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita terus bersyukur kepada Allah terus dan selalu, karena tidak ada yang mengikat nikmat kecuali syukur. Siklus syukur Bapak dan Ibu sekalian, niki bahasanya napa gitu mriki? Campur gitu. Oke. Berarti tesih Indonesia berarti. Jawi Pak nggih. Nah nek Jawi kula angkat tangan malah. Para rawuh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat menika menantunipun Kanjeng Nabi, itu sudah menyampaikan di dalam salah satu athar. Menawi kasebut asar itu perkataan yang tidak sampai, itu bukan perkataan Kanjeng Nabi, perkataan sahabat, tapi ini tuh asar namanya. Dalam salah satu perkataannya Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada yang mengikat syukur kecuali nikmat. Tidak ada yang mengikat nikmat kecuali syukur, maaf kembali. Tidak ada yang mengikat nikmat kecuali syukur, dan syukur itu akan selalu berkaitan dengan nambah. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur kata Allah akan kami tambah. Itu adalah satu dari 4 janji Allah, wa'dur robbani namanya. Janji Allah Rob, pengatur semesta alam, ada 4 janjinya. Kalau kamu bersyukur aku tambah, kalau kamu berdoa aku ijabah. Kemudian yang ketiga, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Bukan, satu lagi, ada 4. Yang satunya syukur. Maaf saya lupa yang 3-4-nya. Janji Allah itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Niku janjinipun kados mekaten. Allah tidak pernah menyelisih janji. Cuman masalahnya kita sampun syukur tapi belum ditambah terkadang. Leres mboten Bapak Ibu? Kita sudah bersyukur insya Allah, tapi kadang belum ditambah karena ternyata kita belum menunaikan hak syukurnya. Karena syukur tidak hanya cukup dengan alhamdulillah, niku sudah bagian dari syukur, tapi dereng sempurna. Syukur bil qalbi, bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Tidak ada nikmat itu atas usaha kita. Kita usaha niku namung semata-mata menggugurkan sebab. Akhdul asbab. Wonten piantun ada orang yang kerja dari sebelum subuh pulang ba'da isya, hasilnya 100.000. Misalkan ada orang yang ngonggang-ngonggang di rumah, ngutak-ngutak komputer sama HP 1 jam, hasilnya 1 juta. Allah adil atau tidak? Di titik ini Allah adil atau tidak?
Kalau hasil sesuai dengan kadar usaha, di titik ini Allah tidak adil. Kita akan menuduh Allah tidak adil. Tapi manusia berikhtiar saja. Ada yang ikhtiarnya dari sebelum subuh sampai pada isya, jatahnya 100.000. Ada orang yang ikhtiarnya ngutek-ngutek HP sama komputer 1 jam, jatahnya 1 juta. Itu konsepnya Allah. Makanya dalam konsep syukur yang pertama, tolong yakini betul yang datang itu adalah ketetapan Allah. Rezeki kita semata-mata datangnya dari Allah. Jenengan misalkan buka usaha, buka gerobak 1 sama gerobak 5, jatahe podo, sudah ditentukan. Nek gerobak siji entuk sedino, misalkan saya nyebut nominal nggih izin, gerobak siji sedino 1 juta, gerobak 5 bisa jadi ya sedino 1 juta. Kenapa? Karena 1 juta dibagi 5. Itu sudah ditentuin. Tetapi kita boleh mengikhtiarkan yang terbaik, bagian dari akhdul asbab, bagian dari mengambil sebab. Tapi jangan pernah lupa bahwa rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah. Itu pengakuan dalam hati. Kalau kita sudah berpaling dari pengakuan itu, maka kita akan terlalaikan sebagaimana Qarun terlalaikan. Qarun itu minta doa sama Nabi Musa. Musa itu doanya mustajab. Minta doa supaya diberikan kekayaan. Setelah kaya lupa lalai, maka Allah jadikan dia pelajaran sampai yaumul qiyamah. Cuman kita itu cuman ingat namanya, nggak ingat peristiwanya gitu. Harta karun. Kita lupa bahwa Qarun itu dijadikan pelajaran. Harta Qarun itu hartane wong sing lali karo Gusti Allah, ngopeni koyo gitu. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita sudah mengucap alhamdulillah. Pertanyaannya, hamdalahnya dinikmati atau tidak? Merucut nopo tenanan? Ayo, saat ini jujur-jujuran. Merucut nopo tenanan? Al-Imam Al-Qurtubi, para hadirin Bapak dan Ibu, di dalam hadis, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika mentafsirkan ayat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Imam Al-Qurtubi menukil satu hadis pun sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'an amallahu ala 'abdin nikmatan." Tidaklah Allah mengaruniai kepada seorang hamba sebuah kenikmatan, apapun bentuknya. Tsumma hamidallahu fihi, kemudian si hamba itu bertahmid, mengucap hamdalah atas nikmat tersebut, illa, kecuali kata Rasulullah, dzalikal hamdu, ucapan alhamdulillahnya khairun min tilka ni'am, lebih baik di sisi Allah dibanding kenikmatannya itu sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu, tidaklah Allah mengaruniakan kenikmatan apapun kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengucap alhamdulillah, kecuali ucapan alhamdulillah ini di sisi Allah lebih utama daripada nikmatnya. Kenapa? Karena nikmatnya hilang, nikmatnya habis. Leres mboten? Niki mungkin nek kula unjuk, wah kula kok unjuk, kula minum lah. Niki nek kula minum telas. Nggih napa mboten? Kalau dibelikan baju dipakai wonten umure mboten? Ada umurnya. Apalagi yang ibu-ibu dereng dipakai 3 kali pun gantos ibu nggih. Ada mboten Ibu? Ada. Rezeki itu, nikmat itu yang wujudnya nikmat betul itu habis, Pak. Tapi ketika kita mengucap alhamdulillah dengan penghayatan tentunya bahwa kita betul-betul mengucap ini, mengakui ini datangnya dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang layak kita puji karena yang memberikan kita segala kenikmatan ini. Itu lafaz hamdalahnya abadi di sisi Allah, dicatat oleh malaikat. Tetapi rukun syukur ada yang ketiga, Bapak Ibu. Setelah dari hati, setelah dengan lisan, wonten sing nomor 3 sing kita kadang lupa. Makanya janji Allah, kalau kamu bersyukur aku tambah nek genep telu-telune niki nembe loro. Apa yang nomor 3? Yang nomor 3 adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan, yaitu ketika disebut syukur itu kalau kita menggunakan nikmat untuk taat, bukan menggunakan nikmat untuk maksiat. Di situ baru syukur. Sing ngekei sapa? Gusti Allah. Sing gunakne sapa? Hamba. Dinggo taat apa dinggo maksiat? Pilihan. Ngaku syukur ning nikmate dinggo maksiat berarti kufur, atau bahasa kula panjenengan adalah enggak tahu diri. Makanya dereng ditambah nikmate. Tetapi para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ditambahnya sebuah kenikmatan tersebab karena syukur. Kata Ali bin Abi Thalib, syukur itu mengikat kenikmatan. Nikmat itu diikat dengan syukur begitu. Biar dia
berkah gitu. Dan syukur itu menjadi landasan untuk ditambah. Nah, tambah ini ada dua, Pak Bu. Ada tambah secara jumlah, kalau jumlahnya tetap tambah manfaat. Tambah berkah. Podo-podo 10.000. Ning sing siji iso nyisihke 2.000, 3.000, 5.000 nggo infak. Sing siji nggo jajan anake kabeh. Nggih napa mboten? Jenengan niku nek buka dompet enten kotak infak keliling niku sing didudut sing warna napa? Biru, Mas. Tenane, Mas. Seneng aku nek krungu biru. Wah, tenanan iki. Mak teratap kula nek kok biru lho. Wah, abu-abu wae. Birune luntur dadi abu-abu. Itulah kita. Maka para rawuh yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita terus bersyukur kepada Allah sebagai apapun kondisi kita. Karena syukur itulah yang membuat nikmatnya Allah itu terikat bertambah gitu. Terikat itu biar tetap karena kita bersyukur, dan bertambah bisa secara jumlah atau bertambah secara manfaat. Yang lebih kita harapkan semoga nikmat ini nanti ketika dihisab oleh Allah dihisab dengan hisab yang ringan, bukan karena malah akhirnya kita kufur dihisab dengan hisab yang berat. Yang nomor kali para rawuh rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam mari terus kita sampaikan kepada junjungan kita sekalian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sudah kita baru saja memperingati Isra Mi'raj gitu ya. Isra Mi'raj itu bagian dari perjuangannya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Bersabar, pamannya meninggal, istrinya meninggal, ibadah dimusuhi, kan ngoten. Tapi beliau tetap jalan, mboten terus mutung. Kanjeng Nabi niku nggih orang pilihan, nek mungkin dadi wong mriki niku ya ngejak padu gitu ini. Kan ngoten. Kanjeng Nabi tidak. Beliau dengan segala keteguhan hati tetap berjalan sebagaimana yang Allah perintahkan sehingga Allah kasih hiburan dengan Isra. Isra niku hiburan, jalan-jalan. Makanya kalau panjenengan nek lagi sumpek silahkan jalan-jalan. Benjing piknik ya. Isra itu perjalanan di malam hari. Kenapa malam? Kenapa dipilihnya malam? Karena malam itu lebih tenang. Malam itu perjalanan terasa lebih singkat. Memang begitu. Tapi esensinya bukan di malam harinya, bukan perjalanan malam harinya. Tapi esensinya kalau sekali waktu kita sedang sumpek, sedang banyak masalah, ganti suasana. Ya Pak ya? Bu, gantos suasana. Ayo makan keluar gitu sekali-kali. Mboten sateng warung ning arep omah mawon wong loro. Makan keluar kan? Makan di luar itu boleh ganti suasana kan, gak ada masalah. Ben mboten sumpek. Kemudian setelah itu Rasulullah mendapat hiburan berupa sholat. Makanya kita lupa sejatinya seluruh urusan kita terikat dengan sholat. Kan Mi'raj itu kan dipanggil langsung menghadap kepada Allah, mendapat syariat sholat pun jenengan sudah hafal saya yakin. Piye carane ketemu sapa ning langit 1 2 3 4 5 6 7 terserah. Maksud Allah terserah sudah hafal gitu. Tetapi yang perlu kita catat bahwa ketika itu Rasulullah mendapat perintah sholat dalam kondisi hatinya sedang bersedih, beban dakwahnya berat. Berarti sholat kuwi ngringanke hati. Hari ini yang akan kita bahas meringankan hati ya. Gitu. Sholat itu ngeringankan hati. Seorang mukmin itu apapun kondisinya sholat, betul kan? Nek seneng sholat, sedih sholat. Apa meneh nek musibah mesti. Enten musibah niku salate mesti luwih dawa, ndongane luwih khusyuk. Napa pangapunten kasarane apa dadak nunggu musibah ben kaya ngono kuwi. Kula niku kadang kalau duduk lagi ngapunten ya lagi ada di masjid rumah sakit itu saya mengitibari untuk saya sendiri banyak. Lihat kanan kiri Masya Allah doanya panjang-panjang. Tapi kan ini doa ketika kita sedang punya masalah. Dan itu layak begitu. Itu mencak wajar ya gitu. Pertanyaannya kalau kita sedang lapang-lapang kayak gini khusyuk gitu. Ternyata ujian keimanannya di situ. Maka hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara kita untuk memanage hati. Gitu. Rasulullah itu hiburan hatinya sholat gitu. Sedangkan kita sholatnya yo pripun Pak? Sudah aman nih sholatnya. Ngalor ngidul napa ngetan ngulon. Kula nek kula ngulon Pak, nek jenengan ngalir ngidul nggih monggo ngulon bareng-bareng kan. Mboten. Maksudipun Rasulullah di dalam hadis yang lain juga mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalat, kata Rasulullah ketika meminta kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Ya wahai Bilal, ajak kami beristirahat dengan mengerjakan salat.
Iya, sekali waktu Rasulullah minta Bilal begitu, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, ajak kami beristirahat untuk mengerjakan sholat. Maksudnya, ajak kami beristirahat dari segala hiruk pikuk dunia, sholat. Asli ini pun menawi kula panjenengan tindak masjid. Kalau konteksnya masjid nggih, tindak masjid mengerjakan sholat niku ngeces ati. Kula panjenengan itu kadang kesupen, kita itu kalau lapar bingung golek maem, ngoten nggih. Nek ngelak bingung golek ngombe. Tapi ketika hatinya gelisah lupa caranya. Padahal masjidnya cedak sajadahe ombo-ombo anyar-anyar empuk-empuk AC ini Masya Allah. Kula niki wau ngimami tengah jengan nek pas sujud adem rasanya. Ya AC ini banter. Niku kula tingali bar salat ternyata AC ini gede. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, lantas kalau Rasulullah bisa menjadikan sholat sebagai hiburan dari segala kegiatan beliau, sedangkan kita kenapa kita belum bisa? Karena level kita mungkin tidak sesoleh dan sebaik Rasulullah. Akan tetapi tidak ada salahnya bahwa kemudian kita meminit bagaimana kita mempola hati supados hati ini menjadi hati yang hidup. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menawi hati kita itu kita jaga kehidupannya. Kita lebih khawatir tidak sarapan itu badan kita lapar, tapi kita lupa bahwa membaca Quran di pagi hari itu adalah nutrisi hati yang menguatkan untuk menjalani kehidupan. Waktu sholat yang Allah tetapkan di waktu-waktu tertentu itu sudah ada faedahnya, bukan tanpa makna. Kenapa subuh? Kenapa kita dipaksa bangun, melepaskan selimut, wudhu adem-adem, melakukan yang masjid rodo adoh? Kenapa? Karena Allah minta supaya ketika kamu mau memulai harimu setelah istirahat panjang sepanjang malam, kamu ingat dulu sama Allah. Kenapa zuhur saatnya wong kesel-kesel bar kerja kok malah sholat cek oral turu sik, ojo langsung ditinggalkan dengan tidur, karena kalau tidur kita lalai sama Allah. Sholat sik, ikat lagi sama Allah, ces lagi hatinya begitu. Tetapi dari semua rangkaian-rangkaian sholat itu ternyata semuanya terangkum kepada doa, Bapak Ibu. Semuanya terangkum pada doa. Sholat kita itu doa, betul kan? Semua bacaan sholat itu rata-rata doa. Allahumma ba'id baini, betul kan? Jenengan pakai napa? Wajah tu wajihan napa Allahumma ba'id baini. Wah niki malah gontok aku nganggo iki kok masuk boleh, silakan. Tetapi banyak sekali bacaan sholat itu doa. Misalkan bacaan rukuk kalau nggak pakai subhana rabbiyal azim, pakai bacaan yang kedua adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, doa minta diampuni. Gitu? Bahkan ada salah satu doa di sujud terakhir sebelum dia bangun untuk tahiyat akhir, itu ada doa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq sahih. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Loh, kok kula tok nih. Itu doa, Pak. Bu, niku doa yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah bilang, jangan kamu tinggalkan doa ini di sujud terakhirmu sebelum tahiyat akhir. Loh, niki doanya baik. Tapi kita lupa atau kita belum tahu ada doanya. Tahiyat akhir pun setelah kita baca sholawat, kan gitu, baca tahiyat dan sholawat ada doanya kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Doa kan. Sholat kita itu rangkaiannya doa semuanya. Nah, yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, adalah peristiwa yang dialami, yang dinasihatkan oleh salah seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in. Namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, Bapak Ibu, menika adalah piyantun sing asline anake raja. Bapaknya itu adalah raja atau pejabat di suatu negeri. Raja dalam riwayat yang paling kuat. Sugih mblegedu niku, kaya raya, nggak habis 7 turunan, walaupun dia turunan ke 8,5 gitu ya. Betul. Dia kaya, dia anaknya langsung kaya betul, sehingga kehidupannya itu cuma untuk foya-foya. Nek awan niku golek napa manah niku lho, berburu kelinci sama rusa. Wis gak duwe gawean wong sugih. Setiap hari begitu. Sampai satu ketika sedang memburu kelinci atau rusa, dia mendengar suara dari atas langit mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham gitu. Ya Ibrahim, ma hadzal abas. Kata-katanya begitu, dia mendengar saja, nggak tahu siapa yang ngomong. Wahai Ibrahim, kesia-siaan apa yang kamu lakukan ini?
Dia berhenti, tenan orang. Ternyata suaranya memang begitu. Ya Ibrahim, ma hadzal abas. Wahai Ibrahim, kesia-siaan apa yang kamu lakukan? Benisu, benawan, manah. Orang gawe, orang ibadah. Dia tidak beribadah. Masih lalai dia. Maka kemudian dia mendengar suara itu melanjutkan dengan membaca ayat di akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Saya lupa ayat 110 atau berapa itu. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu diciptakan annama khalaqnakum abatha, bahwa kami ciptakan dengan kesia-siaan, tanpa maksud, tanpa makna, tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu mengira besok kamu tidak dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal. Mendengar ayat itu merenunglah Ibrahim bin Adham, kemudian pulang sampai rumah dia bilang kepada bapaknya, wahai bapak, izinkan aku merantau dari rumah ini karena kalau di rumah ini aku terlalu nyaman. Dia tinggalkan itu semuanya Bapak Ibu, sehingga gelarnya langsung melekat otomatis kepada dia. Para ulama menggelari dia dengan nama Sultanuz Zahidin, sultane wong-wong zuhud, nek pengen sugih-sugih tenan, tapi ditinggalkan betul. Apa yang dia lakukan? Dia merantau dari Ibrahim bin Adham itu dari daerahnya Imam Bukhari, dari Samarkand, daerah Afghanistan atas. Dia kemudian merantau sampai ke negeri Syam. Di Syam itu dia bekerja jadi penjaga kebun, Pak Bon. Jadi dia malah jadi penjaga kebun, dia dapat gaji untuk makan, tapi dia bisa ngibadah dengan sepenuh hati. Disitulah kemudian dia mulai ngajari orang-orang, dia belajar dan dia ngajar. Sehingga suatu ketika Al-Imam Abu Naim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Auliya meriwayatkan Ibrahim bin Adham suatu ketika melakukan perjalanan dari Syam menuju ke Irak. Ini lumayan Pak, 1 bulan itu perjalanan. Kemudian ketika sampai di pasar kota Kufah, kan ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad kalau Irak itu ya terkenal. Di kota Kufah, di pasarnya kota Kufah, orang-orang tahu, oh ini Ibrahim bin Adham. Kalau dulu dereng enten HP Pak, mboten langsung kenal niku mboten, kecuali dia pun dikenalke, pun ngisi, pun ngai nasihat itu baru orang kenal. Ternyata orang-orang Kufah itu sudah sering ketemu dengan beliau, maka tahu namanya Ibrahim bin Adham, panggilannya Aba Ishaq. Panggilannya Abu Ishaq. Maka ketika dia melewati manusia yang sedang rame-ramenya di pasar itu, dia berlalu melewat itu, maka orang-orang kemudian berkumpul deketi, mungkin enek kesempatan, enek ulama lewat begitu bahasanya. Itu dicedai kemudian bertanya, ya Aba Ishaq, maaf bukan Kufah, Basrah. Di pasar kota Basrah, kemudian orang-orang mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham gitu. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, berdoalah atau mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Surat Ghafir ayat yang ke-60 Bapak Ibu. Orang-orang kemudian bertanya, wa nahnu nad'u Allah, kami itu sudah berdoa sama Allah, sudah banyak minta. Fala yastajibu lana, kenapa kami belum diijabah? Kenapa belum dikabul-kabulkan begitu? Sami mboten kalih kula panjenengan. Sami mboten. Dongane kata sing dikabulke. Allah sithik napa kata? Sithik pun kata kok nggih. Ana apa melih sedanten dikabulke, wis mulya donya akhirat. Mereka orang-orang merasa sudah banyak berdoa tapi yang dikabulkannya sedikit atau bahkan belum dikabulkan. Maka Ibrahim bin Adham dalam kesempatan ini mengatakan, faqala, dia menjawab, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Sesungguhnya doa-doa kalian, kata Ibrahim, belum dikabulkan karena hati kalian itu sudah mati tersebab 10 perkara. Maksudnya pun nopo, doa Bapak Ibu itu bukan yang di lisan. Lisan itu hanya membantu, doa itu adalah ibadahnya hati. Kalau terlisan, lisan itu hanya membantu mensorehkan, memperjelas maksudnya hati itu. Tapi intinya itu ada di hati. Mungkin kita sudah berdoa siang dan malam, setiap sholat bahkan, tapi ternyata posisinya karena hati kita tidak sehat, hati kita sedang sakit gitu. Sehingga doa-doa kita, bahkan kadang sholat kita takbiratul ihram wis ora tenanan. Kula tanglet Bapak Ibu, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tahu nggak apa yang kita baca? Sebenarnya terjemahan Allah Maha Besar itu kurang tepat.
Karena sigoh, bentuk kata akbar dalam bahasa Arab itu adalah sigoh tafdil. Tafdil itu paling. Jadi Allahu Akbar bukan sekedar Allah Maha Besar, tapi Allah paling besar. Itu diletakkan di awal sholat. Takbiratul ihram itu rukun, betul kan? Itu sebenarnya menjadi penanda nek wis sholat, nek wis ngangkat tangan takbiratul ihram ora nek sing luwih besar tinimbang Gusti Allah. Lah kula panjenengan bar Allahu Akbar cek eling SPP-ne anak erung dibayar. Gas sakniki pinten gas? Bu, gas pinten sakniki? Dadak ngeling-eling sing ora-ora terus mau ndek wau lewat teng napa gerobak angkringan ngajengan enek roti kok entuk sing gedhe apa sing cilik. Alah. Manusia kita ini. Nah, yang membuat semua itu terjadi sebenarnya karena hati kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan kalian sudah berdoa kepada Allah tapi tidak atau belum dikabulkan karena hati kalian sedang terserang 10 penyakit atau sedang ditimpa 10 musibah. Yang pertama, mari kita mengambil pelajaran. Yang pertama, araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu. Yang pertama, hati kita sakit karena kita mengaku mengenal Allah tapi kita belum menunaikan hak-hak Allah. Leres mboten? Nomor 1 ini krusial sekali. Katanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Lah kok kadang-kadang nek lewat gon wingit cik ngomong bisi mbah. Mboten lain, soalnya niku pun mboten enten nggih. Katanya Allah satu-satunya. Kok nek enten perapatan-perapatan terus enten kembang setaman. Sak taman-tamane ganggu dalan isan. Katanya Allah satu-satunya. Kalau setiap tahun ada acara bersih desa ndadak nganggo sajen nggo sapa? Ya kan begitu. Kita itu mengenal Allah, kita yakin kita semuanya sudah tahu sama Allah. Cuman pertanyaannya sudah menunaikan hak Allah atau belum atas kita? Hak Allah atas kita itu cuma satu, para roh. Beribadah sepenuh hati hanya kepada Allah. Sudah atau belum? Lagi sholat nenek calon mertuane wae ya Mas ya. Mbon apa dereng Mas? Mbon, oh dereng nikah. Oh, nek lagi sholat nenek calon mertuane hatine wis kebit-kebit. Nenek calon mertua. Salate sing dawa. Kita sudah mengenal Allah. Insyaallah kan ngeten leres nggih? Sudah mengenal Allah semuanya kan? Tapi PR-nya mari kita tunaikan hak Allah. Belum diijabah karena kita belum menunaikan hak Allah. Ibaratnya ngeten loh. Lah kowe rong tenanan kok gitu loh Mas. Nggih ta? Kowe rong tenanan gitu. Yang nomor 2, penyakit yang menghinggapi hati kita, membuat hati kita lemah atau hati kita tidak fokus itu ada yang penyakit nomor 2. Apa kata Ibrahim bin Adham? Wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu laha. Kita ini berada pada zaman kejar-kejaran khataman sing paling akeh. Mocone sapa sing paling akeh. Kata Ibrahim bin Adham, kalian membaca Al-Qur'an bahkan khatam bolak-balik walam ta'malulah, tapi kalian belum mengamalkan isi Al-Qur'an. Sanjange pedoman hidup ning diwaca nek pas poso nggih Pak nggih. Poso tok nggih niki. Delongas lho niki. Sanjange kitab suci ning cuman dienggo jima. Nek setunggal kata Pak, kadang teng omah enten gangsal kok niku. Kita itu baca Quran bolak-balik gitu, tapi kita lupa untuk mengamalkan. Yang Al-Qur'an diturunkan itu tidak hanya untuk dibaca betul ibadah, tapi lebih esensinya adalah Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Sudah berapa isi Al-Qur'an yang kita amalkan? Kenapa pada akhirnya zaman kita sekarang keberkahannya jauh daripada zaman para sahabat? Ini poin nomor 2 ini. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka punya kaidah. Kunna, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu guru Qur'annya para sahabat, mengatakan kunna, kami la natajawazu asyru ayatin. Kami tidak akan pernah melewati 10 dari ayat Al-Qur'an. 10 ayat gitu maksudnya. Kami enggak akan melewati 10 ayat Al-Qur'an hatta sampai na'malu bihin, sampai kami bisa mengamalkan ayat itu. Wa nu'allimuhunna, dan kami ajarkan ayat itu. Jadi mereka itu kalau mau pindah ngapal ayat berikutnya itu nggak akan pindah sebelum 10 ayat yang dihafal pertama itu diamalkan gitu. Aku lo panjenengan wis khatam ping pinten niki? Khataman ping pinten mriki? Bola bali.
Wong pangapunten niki kula rada nabrak menawi wonten kula nyuwun pangapunten. Jarene nek salat senengane kulhu nggih to? Wah nek imam tarawih napa melih nek ora kulhu bane digembosi mawon kan. Senengane salat niku ngagem kulhu dan kulhu itu Masya Allah. Ada sahabat yang diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat baca ayat apapun setelah selesai baca ayat ditambahi kulhu, bukan cuma kulhu toh. Dia mau baca ayat apapun selesai itu ditambahi kulhu. Maka kemudian diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya, ya fulan lima fa'alta dzalika, wahai fulan kenapa kamu kayak begitu? Dia mengatakan, li'anha sifatur rahman, wahai Rasulullah aku selalu mengakhiri bacaan Quran apapun dengan kulhu karena aku tahu bahwa kulhu itu adalah sifatnya Allah yang maha rahman. Wa uhibbu an aqra'aha fi sholati, dan aku senang baca itu di setiap rakaat sholatku gitu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? I'lamu annallaha yuhibbuka kama ahbabtahu. Perketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Allah mencintaimu karena kamu mencintai salah satu surat dan ayatnya. Niki Al-Ikhlas. Cuman masalah mocone kulhu nek 25 Desember dadak bingung-bingung ngucapke apa ora ngucapke. Kula nek nabrak ngapunten niki tenanan nih. Dadak bingung-bingung enten nopo. 25 Desember ya sudah biar aja. Kalau terus alasannya pangapunten nggih, alasannya toleransi. Bapak Ibu, toleransinya nggak sebanding. Kalau terus toleransi dengan apa? Oh, mereka mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitrinya mereka itu kalau mengucap ke kita itu nggak mengubah apa-apa. Betul betul. Nek kita ngucap selamat, kalau betul tega ngucap ya. Kita ngucap selamat kata-kata itu ke mereka, itu berarti kita mengakui bahwa Allah punya anak. Padahal tiap sholat kita baca kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Lagi malah diucapkan selamat lahir sesembahan nih begitu. Sebanding kalau mau toleransi, sebanding kalau kita disuruh ngucap selamat itu suruh mereka asyhadu. Nek mereka gelem asyhadu, ucapan ini baru sebanding. Tapi kan tidak. Kita ini baca Al-Quran bolak-balik, khataman, bahkan ada makan-makan nggak teman kita khataman. Lo remen loh kan kita makan-makan. Kita itu udah khatam berkali-kali, tetapi itu tadi PR-nya. Ternyata Quran tidak hanya untuk dibaca dan dikhatamkan. Itu bagus Bapak Ibu. Dan itu harus dijaga tradisinya. Kalau ada khataman bareng-bareng boleh kok. Tetapi lebih daripada itu harus amalkan alon-alon. Ning harus, bukan alon-alon terus dicolki. Alon-alon tapi harus nomor 2. Nomor 3. Kata Ibrahim bin Adam, yang nomor 3 yang menyebabkan hati kita lemah, doa kita masih tertahan atau salat kita menjadi tidak khusyuk karena hati kita sedang tidak baik-baik saja. Sebab nomor 3 adalah wa za'amtum hubba nabiyyikum. Kamu mengaku cinta kepada nabimu. Wa taraktum sunnatahu, tapi nek kon nindakake sunah gosek-gosek. Nggih mboten? Jare cinta Kanjeng Nabi. Jarene ngakune sholawat wae iso dihitung jari. Terus cintanya dari mana? Asbab syafaatnya saking pundi? Mung kita itu nggak usah sunah-sunah yang macam-macam. Sholat ba'diyah qobliyah aja kadang kita masih bolong. Nggih mboten? Nek ngaku cinta Kanjeng Nabi itu bukan hanya ngaku tok, wong ngaku kabeh iso. Cuman nek wong ngaku tapi dibuktikan itu baru tenanan gitu. Kulo ngomong, wah saya orang paling kaya se-Indonesia. Percaya mboten, Pak? Percaya mboten, Pak? Aja mlaku kok omah ning masjid orang paling kaya se-Indonesia. Ning nek kulo ngomong saya orang paling kaya se-Indonesia, rekening kulo nole ra iso diitung. Percaya mboten? Dibuktikan maksudnya kita itu ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah dibuktikan dengan melaksanakan sunnah. Mari kita laksanakan sunnah. Timbang gawe-gawe reko-reko amal malah dosa, malah mlebu neraka. Sudah laksanakan sunnah. Nomor 3. Nomor 4. Kata Ibrahim bin Adam, perkara yang nomor 4 adalah wa qultum inna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumuhu. Perkara nomor 4 nggih. Nomor 4 itu kamu mengatakan bahwa setan itu adalah musuh-musuh kamu, musuh kalian, tapi malah mbok sepakati, mbok eloni. Ayo, siapa sing melu-melu kali setan? Cuman masalahnya Bapak Ibu, sekarang setan itu ada, ya kita tahu ya, setan itu ada 2 golongan. Setan manusia dan setan jin. Setan jin itu diwacane ayat kursi, Pak. Setan manusia
balang meja sak kursine. Niki ini tidak salah, pangapunten niki tidak salah, tapi bukan berdasar pada dalil. Hanya kita perlu tahu gitu, bahwa hari ini syaitan itu banyak rupanya, banyak macamnya. Nomor mulai teng Indonesia, gitu. Jenenge setan paling oke dari mulai pocongan sampai sing genah-genah. Tapi kita nggak mempermasalahkan itu, cuman masalahnya adalah kita itu declare, kita itu mengumumkan kita musuhan sama setan, tapi di banyak kesempatan kita malah jadi bolone setan. Astagfirullah. Nomor berapa tadi Pak? 4. Nomor 5. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannati wa lam ta'malu laha. Yang nomor 5 juga sama. Kita itu ngaku rindu, pengen mlebu swarga, pengen masuk surga, tapi tidak pernah beramal. Ora menapaki jalan menuju surga. Angen enak omah apik ngoten niku lho Pak. Pengen mboten Pak? Pengen mboten? Kowe kula nggih pengen padha mawon. Cuman pertanyaannya hanya sekedar pengen atau dilaksanakan, dijalani, ditapaki prosesnya. Kalau kita mengaku kita mencintai surga, ya mari kita jalani jalan menuju surga. Surga niku minggah Bapak Ibu. Surga itu menurut keterangan di dalam hadis adalah darajatun, derajat itu naik. Sedangkan neraka itu darokat, neraka itu ke bawah. Sekarang surga itu darajat naik, nek munggah niku kesel napa mboten? Abot napa enteng? Ya perlu effort, perlu tenaga, perlu semangat, ngoten lho. Ya salat, ya ngaji, tahajud mboten? Ya tahajud, duhane? Ya duhane kadang salah niat. Nggih, duhane ben sugih kok. Duha saja. Kaya itu urusannya Gusti Allah. Mboten sah duha nggo niat kaya, karena kalau duha niat kaya nek ra kaya-kaya engko ora ikhlas karo salate. Nggih mboten? Memang fadilah duha itu memperlancar rezeki, itu fadilah Rasulullah yang menyampaikan. Tapi kuwi urusane Gusti Allah, aja mbok ora usah dadak mbok jaluk-jaluk ngoten lho maksudnya niku. Wong salate wae ra khusyuk njaluk sugih. Ngoten melih duhane teng masjid njaluk sugih, metu masjid sandale ilang. Ayo. Wes. Nomor 5, kita itu mengaku merindukan surga, tapi kita tidak mau membayar harganya. Makanya kita kadang kalau beramal itu harus mikir itu. Bismillah. Bukan sebenarnya begini Bapak Ibu. Kita beramal untuk membayar harga surga cukup atau tidak akan pernah cukup. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, termasuk panjenengan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, termasuk aku, kata Rasulullah, kecuali illa an yataghammadani Allah bi rahmati, kecuali karena Allah telah melimpahiku dengan rahmatnya. Berarti masuk surga karena rahmatnya Gusti Allah. Lah kita ibadah itu tidak langsung bayar tiket surga sebenarnya, tapi kita ibadah supados Gusti Allah ridho. Nek Gusti Allah ridho lebokne neraka napa lebokne surga? Luar. Yang nomor berapa ini? 6. Yang nomor 6, wa qultum innakum takhafunan nara wa lam tahrubu minha. Yang nomor 6, katanya kamu takut sama neraka tapi kamu tidak lari daripadanya. Jare wedi malah nyeda, jare wedi malah nyemplung. Neraka itu darokat. Darokat itu tingkatan ke bawah, ibaratnya garek glundung. Ning glundunge yo nganggo ragat. Nggih mboten Mas Pak, Bu. Sing teng pojokan do ngumpul-ngumpul ngangge gendul ngoten niku tuku napa nyolong. Nek nyolong tambah dosa. Nek tuku ya tukune berarti dosa. Alah padha wae. Sanjange ajrih kalih neraka, takut sama neraka. Tapi kita enggak lari, malah kita mendekat. Waliyadzubillah. Itu poin yang membuat hati kita semakin sakit, semakin lemah. Nomor berapa sekarang? 8 ya? 7. Wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu laha. Nomor 7, kita semuanya yakin dan tahu betul bahwa mati itu pasti. Betul nggih Pak ya? Laras nggih Bu? Pasti semua yang hidup akan mati. Cuman keyakinan dan ilmu kita bahwa kita semua akan mati tidak diiringi dengan persiapan. Terus besok nek mati arep ngopo? Ad-dunya darul amali lal jaza, kata Ali bin Abi Thalib dalam asar yang lain. Dunia itu tempat beramal, bukan tempat untuk memanen. Nanti panennya. Maka nek ning dunya pengen langsung muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, kula yakin neraka nek ngoten niku. Wis to, ya neraka. Ora mungkin. Nggih to, Pak. Ora mungkin wong muslim niku kesel kok.
Kesel wong muslim niku. Sinten sing seneng asline nek kon subuh-subuh mancal kemul mangkat ning masjid adem-adem. Ayo. Pilih angler napa pilih teng masjid? Asline. Masjid. Ngapunten nggih Pak nggih, ngapunten sanget. Asline. Kan kula matur asline mboten hari ini karena kita punya bismillah ini karena kita yakin keimanan kita membawa kita kepada tingkat yang lebih baik. Maka yang nomor 7 ya. Kita itu yakin bahwa kita semua akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanya bekal. Cuman kita lupa bahwa keyakinan itu tidak kita pupuk dengan bekal yang secukupnya. Ada satu nasihat menarik ketika ada laki-laki yang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni wa aujiz, wahai Rasulullah ajari kepadaku nasihat tapi jangan panjang-panjang. Itu minta diwasiati, diminta dinasihati. Rasulullah mengatakan yang pertama menarik. Idza qumta fi sholatika, kalau kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, kata Rasulullah, fasholli sholata muwaddi'in, sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir. Kalau tanglet Bapak Ibu, nek misalnya salah satu tunggal di antara kita divonis dokter, pangapunten Bapak Ibu secara rekor medis niki gesangipun panjenengan kantun seminggu. Kira-kira seminggu niku tenanan lagi ibadah napa lewo-lewo? Lah padha wae kita ngerti umure paling 60 70 tahun lewo-lewo niki ya. Nggih to. Sebenarnya kita tahu batas usia kita. Mati itu hak. Pasti akan mati, tapi kita tidak mempersiapkan amal gitu. Nah, itulah yang membuat hati kita semakin lemah. Sekarang nomor 8 ya. Wastaghaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Yang nomor 8, kita seringkali disibukkan golek-goleki aibe wong liya lali nek awake dhewe duwe aib. Kita itu mensibukkan diri dengan aib orang lain. Hari ini di TV infotainment gosip gitu. Teng HP gosip. Teng alas neng bakul sayur gosip, teng gosip. Gosip. Kita itu terlalu disibukkan untuk mengulik-ngulik, mencari-cari, membuka-buka aib orang lain. Padahal kita itu tahu, sadar kita punya aib diri sendiri. Aslinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membuka aib orang lain ngeten nggih. Ibaratnya kalau membuka baju ya. Aib itu kan kayak baju ya. Yang di dalam tubuh yang dibungkus baju. Kalau kita membuka aib orang lain kados mengkaten, itu secara tidak sadar kita membuka klambi gurine awake dhewe ngeten iki. Semakin kita buka, semakin terbuka. Maka kalau kita itu juga sadar kita nggak senang aib kita dibuka orang lain, jangan nyari-nyari aibnya orang lain. Makanya hati kita mati itu karena kita seneng kok asik ngomong ke wong liya niku asik. Tanggane ngedone Nmax niku mboten alhamdulillah sok sapa ngerti dijak dolan mboten malah Nmax wala wis Nmax regane pira, kredite pira, duwite golek ning dalah mboten usah dipikir. Malah ora salat gitu, Pak. Nomor 9. Wa akaltum ni'amallahi wa lam tu'addu syukraha. Nomor 9. Kita memakan nikmat-nikmatnya Gusti Allah tapi kita belum menunaikan syukurnya, belum menggunakan nikmat untuk ibadah, untuk taat, malah sebaliknya. Kadang nikmat itu kita gunakan untuk maksiat. Itu nomor 9. Yang tadi udah kita bahas. Yang terakhir nomor 10, kata Ibrahim bin Adham, wa dufintum mautakum. Kalian sering menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian. Walam ta'tabirulaha, tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Sekedar ngubur, bahkan hari ini nek ngeterke teng sarean, teng makam niku sing nguburke sak kelompok liyane do ya jagongan, ya lungguh ning dhuwur maesan, ya semuanya. Kalau memang kita itu kan kalau ada orang yang meninggal haknya 2 leres nggih. Kalau kita mensolatkan dapat 1 kirot, dan kalau kita ikut mengantarkan sampai ke kuburan dapat 2 kirot. Bapak Ibu, ini 2 amal soleh kita loh. Solat itu kan kita menyolatkan jenazah, tapi ibadah kita, betul kan? Itu kita dapat kirot, dapat balasan dari Allah bahwa solat kita dihargai sama Allah. Dan kita mengantarkan ke kuburan itu harusnya untuk kita mengambil pelajaran. Itu pun kita dikasih pahala sama Allah. Cuman caranya kita lupa. Nek ngeterke cuman ngeterke tok, lali nek sesuk ya Masalahnya sekarang kalau tanglet, enak sing ngeterke mboten. Nah kan ngoten pertanyaannya. Kita itu kadang iri kalau melihat ada di antara saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia, orangnya mungkin biasa saja, tapi ketika meninggal masya Allah, sing takziah bludak, sing nyolatnya bludak, kita itu iri dunia. Amalan apa yang harusnya dia lakukan? Yang kita nggak punya. Kita harusnya mikirnya gitu.
Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, udah masuk waktu isya pun bablandang jauh. Mbon, nggih pun. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 kaum muslimin, maka kata Rasulullah fasyhadu lahu bil jannah. Persaksian dia adalah penghuni surga. Jadi ojo gampang-gampang nyolat ke wong liya. Niki beneran. Ini ketentuan hukum syariat. Wah, aku pengen untuk pahala sakirot, pokoknya sing mati tak sholat ya nggak boleh. Secara hukum syar'i pahala itu sebanding dengan apa yang dia lakukan. Kalau ada orang meninggal dunia, kalau kita mensolatkan itu berarti kita mempersaksikan bahwa dia orang baik. Saat ini kalau tangklet, ternyata dia ahlul maksiat dan kita tahu dia ahlul maksiat. Pengen golek sakirot terus kita nyolake, sok dihisab oleh Gusti Allah, ngopo mbok sholatke? Dijawab pripun? Pengen golek sakirot. Nah dia lo ahlul maksiat, orang tahu sholat kok mbok sholatke. Ijma para ulama mengatakan tidak boleh mensolatkan orang yang meninggal dari kaum muslimin sing uripe ora tau sholat. Tolong dicatat ya, bukan nggak sholat di masjid. Sing uripe ora tau sholat. Kalau uripe nggak tahu sholat, terserah dia sholatnya di masjid atau di rumah boleh. Itu dia masih disolatkan. Tapi kalau sudah tidak pernah sholat sama sekali, kenapa? Nggak boleh disolatkan. Supaya apa? Supaya yang lain itu ngambil pelajaran. Iki lho nek ada orang meninggal ngaku nih muslim, sing Islam ning KTP netok begitu kan? Orang tahu sholat, iki ra disolatke, maka sholat toh ben di sholat. Kalau kita tahu betul dia nggak sholat, kita nggak boleh nyolatkan. Untuk apa? Supaya jadi pelajaran. Utai alasannya udah ben untuk sak kirot, Mas. Iya, satu kirot, tapi kan satu kirot ketika kita mensolatkan yang kita sholatkan orang baik. Kalau tidak. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 perkara yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham yang membuat hati kita itu semakin lemah semakin hari. Kenapa? Hal-hal ini tidak kita laksanakan. Kita tahu Allah, tidak kita tunaikan haknya. Ngaku cinta Nabi, tidak mengamalkan sunnahnya. Begitu kan? Katanya pengen mlebu swarga, ora berusaha. Pengen jauh dari neraka malah nyedak-nyedak. Anomali-anomali atau keterbalikan ini mari kita konsep, mari kita dudukkan tesih wonten wekdal, terutama sekedap malih mancik bulan Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan kesempatan yang luar biasa untuk beramal soleh. Monggo sama-sama berdoa, memperbaiki diri. Mugi-mugi Allah ridho dumateng kula panjenengan semuanya, dan kanthi ridhonipun Gusti Allah semoga kelak kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan, silap kata, mohon maaf, mohon diizinkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.